Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa dalam kegiatan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Setiap bulan September, gereja secara khusus mengajak umat beriman untuk memberi perhatian lebih pada Kitab Suci melalui kegiatan-kegiatan membaca, merenungkan, dan mendalami Kitab Suci, baik secara pribadi maupun bersama di lingkungan, komunitas, maupun di dalam keluarga. Karena itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak saudara-saudari sekalian, segenap umat beriman, untuk kita berenung bersama di dalam katekesi sederhana yang dibuat secara virtual ini, untuk kita bisa merenungkan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Tema BKSN pada tahun ini adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Tema ini dipilih agar umat beriman bisa merefleksikan kehadiran Tuhan di dalam perjalanan hidup masing-masing orang. Secara khusus ketika dunia sementara dilanda krisis multidimensi yang disebabkan oleh merebaknya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Tema ini dapat membantu segenap umat beriman untuk melewati krisis ini dengan satu keyakinan dasar, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang selalu hadir dan menyertai perjalanan hidup orang-orang beriman. Satu pertanyaan mendasar yang akan mewarnai seluruh perenungan selama bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, yaitu siapakah Yesus bagi kita? Pertanyaan ini mau menggarisbawahi bahwasanya Yesus adalah tokoh sentral di dalam kekristenan, dan bahwa perjuangan seluruh orang Kristen adalah usaha untuk mengenal, mencintai, dan menjadi seperti Yesus. Pertanyaan siapakah Yesus bagi kita ini akan mendapat penjabaran jawabannya melalui subtema yang akan direnungkan dalam masing-masing pertemuan. Ada 4 subtema yang akan direnungkan, yaitu yang pertama, Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Ini terinspirasi dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Perikop Injil ini mengisahkan tentang Yesus yang berjalan di atas air. Kemudian subtema yang kedua, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan, dari Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 14, yaitu kisah tentang kebangkitan Lazarus. Lalu subtema yang ketiga, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 31, tentang orang Samaria yang baik hati. Lalu Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, itu dari kitab Wahyu bab 3 ayat 4 sampai dengan 22, kisah tentang Allah yang menghendaki pertobatan jemaat di Laodikia. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudari semua untuk merenungkan subtema yang pertama, yaitu Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang putus asa. Terinspirasi dari kisah Yesus berjalan di atas air untuk menolong para murid yang diterpa badai dan gelombang. Dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang selalu hadir, menyertai, mendukung, dan menolong para muridnya ini, kita diharapkan untuk semakin sadar akan kebenaran iman kita bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan, dan melindungi kita dalam situasi sulit dan penuh ketidakpastian, teristimewa akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang.
Kehadiran Tuhan memang tidak tampak oleh mata jasmani kita, tetapi daya kuasanya sangat terasa dalam diri kita jika kita mau menemukan. Segenap umat beriman yang terkasih, marilah kita memulai pergulungan ini dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa, penyelenggara hidup kami bersyukur karena kami boleh kembali memasuki bulan Kitab Suci Nasional pada bulan September tahun 2021 ini. Kami hendak mendalami sabda-Mu yang tertuang dalam Kitab Suci. Kami hendak menimba kekuatan dari sabda-Mu yang akan kami gunakan untuk memperjuangkan kesejahteraan hidup kami, terlebih saat kami mengalami tantangan dan cobaan dalam hidup. Kami mohon teranglah hati dan budi kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami sabda-Mu dan meresapkannya di dalam hati kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari segera beriman yang terkasih, setelah kita membaca teks perikop Injil Matius tentang Yesus berjalan di atas air, marilah kita melihat sedikit kekayaan yang ada di dalam teks ini yang sesuai dengan realitas kehidupan saat ini yang kita alami, yaitu pandemi COVID-19. Baik saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, Injil Matius secara keseluruhan mau menegaskan bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah umatnya. Hal ini dirasakan dalam peristiwa Yesus Kristus. Bagi Injil Matius, Tuhan Yesus adalah tanda nyata dari Allah yang hadir. Apalagi konteks jemaat Matius saat Injil ini ditulis tentang kehancuran bait Allah di tahun 70 Masehi. Saat itu banyak yang bertanya-tanya, apakah Allah itu memang sudah tidak lagi berpihak pada umatnya sehingga bait Allah itu sendiri bisa hancur. Jadi konteks besar Injil Matius inilah yang
mewarnai kisah mengenai Yesus yang berjalan di atas air. Berikut Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33 mengenai Yesus yang mendatangi para muridnya di tengah Danau Galilea ini. Ini mau representasikan situasi yang dialami masyarakat dunia saat ini. Latar belakangnya ialah pandemi COVID-19 yang menciptakan kekacauan, kebingungan dan ketidakpastian. Penduduk dunia termasuk kita itu ibarat sedang berada di tengah gelombang. Jadi gagasan teologis yang relevan dengan teks ini adalah kehadiran Allah di tengah umatnya, dan Yesus adalah tanda nyata dari kehadiran Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Yesus yang berjalan di atas air dalam Injil Matius tadi merupakan kisah mujizat. Dengan menampilkan kisah mujizat, penginjil Matius memperlihatkan figur Yesus sebagai Dia yang memiliki kualitas di atas kemampuan manusia biasa. Kisah mujizat ini juga berbicara tentang bagaimana para murid harus bereaksi dan bersikap ketika mereka mengalami kesulitan dan hidup. Dinamika iman yang dialami oleh Petrus hendaknya menjadi pembelajaran bagi segenap murid. Kita lihat Petrus itu beralih dari situasi keraguan, kurang percaya dan takut. Kemudian dalam situasi terdesak, ia meminta tolong pada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Sekiranya apa yang dialami oleh Petrus ini, apa yang sudah dilakukannya, boleh menjadi contoh dan teladan bagaimana kita menghadapi berbagai situasi yang membuat kita sulit. Secara khusus pandemi COVID yang sementara ini kita alami. Kehadiran Tuhan memberi rasa aman dan tenang di dalam situasi yang mencemaskan dan menakutkan. Ketika kita mengalami cobaan dalam hidup, kita harus yakin akan penyertaan Tuhan. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara-saudari segala beriman yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan ulasan tentang perikop Injil Yesus berjalan di atas air, dan kita mengambil maknanya bagi kehidupan kita saat ini, saya mengajak saudara-saudari untuk kita mendengarkan seri pengalaman iman dari seorang tokoh yang merasakan bagaimana Allah itu hadir di dalam hidupnya dan membantu dan menolong ia ketika ia mengalami cobaan di dalam kehidupan. Karena itu, marilah saudara-saudari sekalian, kita mendengarkan pengalaman iman ini. Semoga bisa memberi makna bagi kehidupan kita dan bisa menjadikan kita orang-orang beriman yang semakin berharap kepada Tuhan. Ya, selamat siang untuk kita semua. Nama saya Goris Mabere. Saat ini umur 55 tahun. Sudah hari ke-20. Kisah kekelaman dalam hidup saya, sepak terjang yang berkaitan dengan iman saya. Saya mau berkisah tentang hidup saya dan kisah duka yang saya alami untuk anak laki-laki saya yang pertama. Di tahun 2001, anak saya laki-laki yang pertama lahir di rumah sakit Fulu. Namun sayang, dia lahir dengan sumbing waktu itu, jadi susah untuk menyusui begitu. Jadi dia dibantu dengan dot. Dia tinggal beberapa hari di rumah sakit. Sesudah 3 hari, malam menuju hari keempat, tiba-tiba anak ini
semacam ditimpa satu penyakit yang mendadak, lalu kemudian langsung koma. Nah, bergegas saya dengan keluarga, dengan istri kakak saya, kami berdoa. Semakin kami berdoa, anak semakin sekarat. Dan kemudian sebelum lebih buruk dari itu, saya mengundang salah satu pastor di Parapi Ulur, Romo Thomas, untuk memberikan permandian darurat. Sesudah dipermandikan, keadaan makin memburuk, dan sekitar malam jam 11 nafas habis. Tapi batin saya bergolak, seolah tidak terima kenyataan itu. 20 menit kemudian kakak saya mengajak untuk memandikan, menerima sebagai jenazah. Tapi saya tidak tahan, saya tidak sanggup. Saya memeluknya erat-erat, merapatkan ke dada, lalu berdoa. Saya mengajak semua di situ berdoa. Kurang lebih 1 jam kemudian, anak ini kelihatan sudah nafas kembali, muka kembali segar. Saya lihat habis, saya kembali eratkan ke dada, saya berdoa lagi. Berdoa, kira-kira setengah jam kemudian, saya pangku biasa, saya perlihatkan kepada keluarga, kakak dan istri dan semua yang ada. Saya bilang anak sudah kembali. Ya. Kemudian dia susu biasa. Kami masih tinggal 4 hari lagi di rumah sakit. Sesudah itu pulang ke rumah dalam keadaan baik, sehat, susu biasa. Tinggal di rumah juga masih sehat, baik-baik, susu biasa. Sampai hari ke-25 ini sudah mulai panas tinggi di malam hari. Paginya saya langsung kembali ke rumah sakit Ulur. Saya minta obat di suster. Suster kasih obat bubuk untuk panas tinggi. Datang, saya kasih di ibu, namanya kasih obat itu dengan susu. Kemudian beberapa waktu kemudian panas tingginya stop, ya normal lagi, biasa. Tapi ke malam hari lagi panas tingginya stop, mencret lagi sampai pagi. Paginya saya kembali ke suster juga, minta obat mencret. Datang, kasih obat mencret sembuh. Malam menjelang pagi, panas tinggi lagi kembali. Berulang, akhirnya bertahan karena obat masih ada. Tapi kemudian 1 hari kemudian, di hari ketiga, saya kembali ke suster untuk minta obat panas tinggi lagi. Datang, sore hari kasih minum obat panas tinggi, panasnya turun. Dan kemudian mencret lagi. Tapi kondisi makin memburuk. Terus kan berdoa di sore hari, agak jam 9 begitu, saya doa meditasi habis, saya tertidur. Saya mimpi buruk. Jam 11 begitu saya terkejut, saya bangun. Saya kasih bangun istri saya bilang, mama saya mimpi buruk. Ini anak bakal tidak baik. Akhirnya kami berdoa. Berdoa. Mamanya tertidur dengan kecil. Saya lanjut dengan doa meditasi sendiri. Tapi kemudian ada suara mengatakan bahwa sebaiknya anak ini ikhlas untuk saya ambil kembali.
Lalu saya juga batin bergolak. Saya tidak mau. Saya punya anak laki-laki baru pertama. Saya sudah 2 perempuan saudaranya, saya laki-laki saya tidak mau. Kemudian bahasa keluar lagi, saya akan kasih yang lebih baik, asal yang ini engkau ikhlaskan, saya ambil supaya engkau jangan kecewa. Saya menangis sungguh-sungguh. Saya dalam hati bertanya, Tuhan, ini kalau mau kasih yang lebih baik ini artinya yang ini dianggap kurang baik karena sungguh bingkai. Saya berdoa begitu. Kemudian saya diminta untuk ikhlaskan. Ya, akhirnya tetapi saya juga belum bisa. Saya berdoa terus. Kemudian tutup doa, saya berhenti, saya lihat kondisi anak juga makin buruk. Nafas makin satu-satu. Akhirnya sekitar 4:30 pagi saya beritahu istri untuk doa ikhlaskan. Begitu berdoa ikhlas untuk lepas, langsung nafas habis. Jadi anak laki saya yang pertama itu dia meninggal setelah diikhlaskan pada usia yang ke-29 hari. Di hari ke-29 Tuhan mengambil kembali. Tetapi saya bersyukur secara pribadi karena Tuhan memberikan saya di saat batin saya tidak siap. Tuhan mengambil di saat saya siap, ikhlas untuk lepas. Disinilah saya dikuatkan secara iman, dan waktu itu saya berusia 30 tahun lebih, dan saya kuat dengan itu sampai sekarang, bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita yang terbaik, dan kalau kita harus menghadapi tantangan, Tuhan memberi kita kekuatan batin. Terima kasih. Saudara dan saudari sekalian beriman yang terkasih, kita telah mendengar sharing iman dari seorang tokoh umat, yaitu Bapak Goris, tentang bagaimana ia kehilangan seorang anak laki-laki pertama di dalam keluarga. Sungguh itu merupakan satu badai kehidupan yang berat untuk dia dan keluarganya. Tetapi satu hal yang penting, bahwa Bapak Goris selalu menyerahkan segala persoalan hidupnya, tantangan berat itu, di dalam doa-doa. Dari pengalaman yang disampaikan oleh Bapak Goris ini, kita bisa belajar untuk menghadirkan Tuhan di dalam setiap badai kehidupan yang kita alami. Bahwa Tuhan yang hadir adalah Tuhan yang mampu untuk meredakan badai kehidupan itu, dan lebih dari itu, Ia adalah Tuhan yang mampu memberikan ketenangan kepada kita. Sama seperti yang dialami oleh para murid ketika mereka digoncang oleh badai dan gelombang. Kehadiran Yesus bukan hanya meredakan badai dan gelombang, tetapi lebih daripada itu membawakan kedamaian dan ketenangan. Di sini Yesus ditampilkan sebagai sahabat yang hadir dan menguatkan setiap orang yang putus asa. Saudara-saudari sekalian umat beriman yang terkasih, Danau Galilea itu ibarat kehidupan kita. Terkadang ia tenang, menyenangkan, dan memberi keindahan. Terkadang ia menjadi ganas dan tidak terkendali. Kehidupan tidak selamanya memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Seperti halnya yang dialami oleh Bapak Goris, bahwa yang ia inginkan adalah anaknya hidup, tetapi Tuhan menghendaki lain. Kita bisa belajar dari pengalaman ini bahwa dalam hidup ini yang terpenting adalah kita mengikuti kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberikan
pengganti yang lebih baik dari apa yang sudah kita miliki, asalkan kita percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Saudara dan saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, semoga kisah yang sudah kita dengar, yaitu dari perikop Injil Matius dan kisah pengalaman iman dari Bapak Goris, bisa memberikan inspirasi bagi kita agar setiap kita mengalami goncangan di dalam hidup, setiap kita mengalami persoalan badai kehidupan, jangan pernah lupa untuk kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Sama seperti Petrus, mari kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah aku. Ia akan hadir di dalam kehidupan kita, bukan hanya meredakan badai kehidupan kita, tetapi juga memberikan rasa damai dan ketentraman. Amin. Amin. Saudara dan saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, setelah kita merefleksikannya melalui pengalaman hidup, kesaksian iman yang kita dengar, dan juga refleksi pribadi kita masing-masing, mari kita menutup permenungan kita pada kesempatan ini dengan doa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu selama permenungan ini. Kami juga bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan. Bantulah kami agar mampu mengamalkan sabda-Mu yang telah kami renungkan di dalam hidup kami, terutama dalam rangka menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19 yang sementara melanda kami. Ya Allah Maha Murah, tambahkanlah iman di dalam diri kami, sehingga kami semakin percaya pada penyelenggaraan-Mu, khususnya ketika kami berhadapan dengan badai dan gelombang persoalan yang menerpa kami. Semoga kami kuat dan mampu menghadapi setiap masalah hidup kami karena mengandalkan Engkau, dan semoga kami juga mampu menemukan rencana-Mu di balik setiap masalah yang kami alami. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.